Ya, saya ingin melanjutkan tentang bagaimana cara menulis di tesis, menulis tesis maupun disertasi. Nah, ini lanjutannya terkait dengan menuliskan daftar pustaka ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi daftar pustaka untuk di Pasca Sarjana Universitas PT Jakarta itu dimasukkan ketika mengajukan kompre. Itu ada daftar pustakanya, mengajukan proposal, ada daftar pustakanya. Apalagi kalau sudah mau mengajukan untuk ujian tesis, itu juga ada daftar pustakanya. Atau ujian disertasi tertutup maupun terbuka juga ada daftar pustakanya ya. Lalu bagaimana cara menulis daftar pustaka di tesis maupun proposal atau ketika mengajukan untuk kompre atau di disertasi. Nah, ini ya, lihat. Pertama, lihat dulu apakah pustaka ini penulisnya satu orang atau dua orang atau lebih. Kalau penulisnya satu orang, lihat. Atau misalnya dua orang atau lebih, lihat ya. Penulis pertamanya. Namanya terdiri dari berapa kata? Ya, kalau namanya satu kata ya sudah ditulis nama penulis, titik, judul buku tulisannya, itu dicetak miring, italik ya, miring. Kemudian koma, kalau misalnya ada cetakan-cetakan ke berapa, kalau ada jilid-jilid berapa, nah kemudian koma, tanpa terbit, disambung dengan titik dua, kasih spasi, penerbit, koma, spasi, tahun, titik. Jadi misalnya namanya Amin, nah ini seperti ini contohnya Amin, punya pengelolaan koma SD. Amin, titik, pengelolaan pendidikan Islam. Ini italik, koma, spasi cetakan ke berapa, koma, spasi, nah tempat terbit, tanda ini, tanda baca titik dua, koma, apa, spasi ya, spasi, tanda titik dua, spasi, kemudian penerbit, koma, spasi, tahun terbit. Kalau nama penulisnya dua kata atau lebih, lihat kata yang paling terakhir. Lihat kata yang paling terakhir. Jadi tidak dibalik-balik ya bahasanya. Bahasanya itu kata yang paling terakhir diletakkan paling depan, koma harus ada komanya ya, jangan nggak dikasih koma. Jadi, nah ini contoh nih, Sundaji, koma Ahmad, ini namanya Ahmad Sundaji. Tapi kalau misalnya tanpa ada komanya, bisa jadi orang yang berbeda. Contoh misalnya, contoh ya, Sandra Dewi sama Dewi Sandra itu beda. Walaupun sama-sama ada Dewinya, ada Sandranya gitu ya. Tapi orang yang berbeda. Jadi harus ada komanya ini. Nah, kalau penulisnya dua orang, itu seperti menulis ini pustaka satu orang, hanya saja disambung dengan dan. Ya, penulis satu dan penulis dua disambung dengan kata sambung atau kata hubung dan. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh. Nah, kalau misalnya kemarin kan kita sudah belajar transliterasi ya. Untuk nama ya, untuk nama. Itu boleh ditulis dalam bentuk transliterasi. Jadi kalau eh, nanti misalnya panjang harus menggunakan kalau panjangnya kasroh ya I-nya seperti apa. Kalau panjangnya fathah A-nya seperti apa gitu ya itu perhatikan. Kalau panjangnya dhammah punya harus seperti apa itu sesuaikan dengan
transliterasi, boleh. Untuk nama ya, untuk nama. Kalau judul bukunya, ya memang harus ditransliterasi, ya, judul bukunya. Tapi kalau nama penulisnya boleh transliterasi, boleh tidak. Ya, nah ini modelnya boleh seperti yang di atas atau seperti yang di bawah. Antara Jalaluddin Ibnu Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Sayuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahali dikasih kata sambung dan di sini ya ada dan kata sambung dan yang di kalau misalnya namanya dua orang, nama penulis pertamanya lebih dari satu kata, ya yang dirubah nama penulis pertama saja ya, yang kedua enggak, hanya penulis pertama itu dilihat kata yang paling terakhir letakkan paling depan. Kemudian nanti ada kata penjelasan nanti al. Nah, ini al tambahan pada nama, bukan bukan Ali. Kalau Ali kan ALI misalnya gitu ya. Itu memang namanya Ali, tapi alnya al tambahan, Asayuti kan alnya al tambahan. Nah, nanti kalau seperti itu tidak dihitung ya. Asayuti tetap masuk dalam urutan S. Makanya alnya menggunakan A kecil. Al ya, al itu kecil. Terus kalau misalnya put- ah, apa daftar pustakanya berupa jurnal dan lain-lain, itu nama penulis, nah, pedoman tentang menuangkan nama penulis sama ya. Jadi lihat berapa kata, berapa orang penulis, lihat berlaku sama seperti keterangan sebelumnya. Termasuk misalnya judul tulisannya, jurnal, ya, website, majalah, berita itu judul tulisannya dalam tanda petik. Kemudian koma ada kata dalam, kalau jurnal, jurnal apa, volume berapa, dan seterusnya. Nah, untuk pustaka jurnal, karena biasanya ada satu buku jurnal yang dijadikan satu tuh, itu ada banyak penulis dan banyak judul. Nah, maka untuk jurnal, untuk majalah, berita, daftar pustakanya, tuliskan halamannya. Kenapa? Ya karena misalnya Bapak Ibu menulis tulisan siapa ngambil satu jurnal itu. Nah, di sana si penulis ini tidak menulis jurnal dari yang tulisan pertama di jurnal itu di bab pertama sampai akhir enggak. Ya, penulis hanya menulis satu artikel karena itu disebutkan artikel ini ada di halaman apa. Nah, di mana itu tulis. Nah, itu jurnal, website, artikel, nah, termasuk misalnya berita atau di website itu di aksesnya kapan tulis. Nah, kalau ada sumber yang tidak diterbitkan, nah seperti ini. Nah, ini kata yang dicetak miring. Kalau misalnya tesis, disertasi kata tesis dan disertasinya. Nah, kalau buku terjemahan seperti apa? Nah, ini ya, nama penulis berlaku sama, judul tulisannya, ya, judul tulisan yang diambil itu. Saya teman-teman ngambil tulisan apa? Tapi penulisnya penulis aslinya siapa? Penulis aslinya Wahbah Zuhaili, judul terjemahannya Al-Quran, paradigma hukum dan peradaban, diterjemahkan. Nah, ini penerjemahannya siapa? Dari judul lah, judul aslinya di sini. Tapi di sini kota terbitnya bukan kota punya Wahbah Zuhaili, bukan. Ini kota terbitnya buku yang baru ini, yang ngutip. Ya, Wahbah Zuhaili, caranya begitu. Baik, slide terakhir. Jadi untuk daftar pustaka disusun menurut susunan abjad A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau tadi ada al tambahan, itu nggak dianggap. Tuh al tambahan dalam nama tidak menjadi pertimbangan dalam putusan. Al-Ghazali di urutan G, Asy-Syafi'i di urutan S, eh, Az-Zarnuji di urutan Z misalnya itu.
Walaupun huruf depannya al, ya, A. Nama penulis yang sama dengan buku yang berbeda hanya ditulis lengkap pada buku pertama. Berikutnya nama penulis diganti dengan tujuan, dengan 7 strip, dengan 7 strip. Jadi kalau misalnya ada penulis satu, bukunya banyak begitu, di bab yang sama, ya salah-salah saya ini. Maksudnya kalau ada penulis satu nulisnya buku banyak, bukunya ini dikutip 2 atau 3 buku, maka hanya di urutan pertama itu yang ditulis nama penulisnya dengan bukunya dan lain sebagainya. Buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hanya diganti dengan 7 strip. Penulisan dengan singkatan nama, perhatikan nama terakhir dari susunan kata sebelum kata singkatan. Ya, singkatan nih, depannya ada lagi enggak? Kalau ada lagi berarti nama terakhirnya yang ada depannya singkatan ini. Jadi singkatan ini tidak dihitung satu kata utuh enggak. Ya, jadi yang dilihat yang ada katanya utuh. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.